Yuda ini kenapa memilih untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, sedangkan kan di luar sana banyak juga tuh yang kayak mumpung masih muda main-main aja dulu lah gitu. Emang nggak ada gitu waktunya buat bagi-bagi berorganisasi sama main-main gitu, gimana? Organisasi itu nggak semenyeramkan yang dikira kok. Halo pemirsa, jumpa lagi di Too Much, studio penuh manfaat. Nah, hari ini di episode kali ini kita sudah bersama dengan salah satu milenial yang penuh karya, yaitu anggota dari Karang Taruna. Karang Taruna apa ini, Mas? Ya taruh. Satya Taru yang ada di Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang. Sekarang kita udah bersama dengan Yuda. Mas Yuda. Gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah baik sekali hari ini karena cuaca juga cerah kan. Oh, jadi cuaca ini mempengaruhi mood dan Iya, suasana benar hati ya. banget. Ya, untungnya hari ini lagi cerah, jadi kita juga ikut ceria gitu ya. Amin, mudahan. Nah, Mas Yuda, boleh tahu gak sih apa itu Karang Taruna sebetulnya? Oke, Karang Taruna itu sendiri sebuah komunitas organisasi kepemudaan yang dimana kita bergeraknya di bidang pengembangan masyarakat dan juga sebagai wadah untuk pemuda berkarya, seperti itu kalau Karang Taruna itu sendiri. Satya Taru itu dia lebih spesifik untuk wilayah kelurahan Bontang Baru. Jadi di satu kota itu setiap kelurahannya ada Karang Taruna dan di kota pun ada Karang Taruna. Kalau Karang Tarunanya Bontang Baru ini sendiri tuh udah lama adanya atau gimana? Untuk Karang Taruna Bontang Baru sendiri itu udah lama Kak sebenarnya. Cuman memang setelah regenerasi di tahun 2021 itu baru kami mulai aktif. Sebelumnya kami cukup pasif karena memang terkendala COVID juga kan waktu itu. Oh gitu, tapi tetap ada, cuma mungkin jalannya kurang gitu Seaktif saat kegiatannya. ini, benar Oh, nah kalau Mas Yuda join di Karang Taruna Satya Taru ini udah dari kapan? Saya dari generasi pertama sebenarnya. Oh, generasi Ya, pertama. generasi pertama karena memang Karang Taruna Bontang Baru itu sendiri juga belum terlalu lama terbentuknya. Jadi saya masuk generasi pertama. Hanya saja dulu saya hanya sebagai anggota. Nah saat ini sekarang? saya kan jadi koordinator di pengembangan sumber daya manusia. Wow, itu mulai kapan tuh, tahun berapa tadi? Tahun 2021. 2021, berarti ini udah jalan berapa tahun? 2? Ya benar banget. Oh, nah selama di Karang Taruna Satya Taru ini apa aja sih kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin? Untuk kegiatan di Karang Taruna ini banyak banget Kak. Jadi kita tuh ada kegiatan rutin yang namanya Class with Satya Taru. Ini masuk programnya Satya Taru juga? Benar banget, itu programnya Karang Taruna. Oh, Karang Taruna ini. Taruna. Jadi itu nanti kita kayak ngadain bimbel atau tambahan pelajaran buat adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 SD di hari weekend. Ya daripada mereka main HP Kak di rumah. Iya benar. Lebih baik digunakan waktunya untuk hal yang lebih bermanfaat gitu ya, bareng-bareng kakak-kakak Karang Taruna di sini. Nah, itu salah satu programnya. Ada berapa banyak sih program yang Karang Taruna ini punya? Ada kurang lebih untuk kegiatan rutinnya Kak ya. Kegiatan rutinnya tuh ada 3. Jadi ada 3. Yang pertama tuh tadi Kelas with Satya Taru, kemudian ada Gebiar Ramadan, dan juga ada kita sering ngadain outbound gitu nah Kak. Kayak kita ke Kodim, kita ke lingkungan, kita ke pemadam buat sambil bermain seperti itu Kak. Karena kan anak-anak gitu kan. Iya. Jadi outbound-nya ini masih berbau pendidikan gitu ya. Benar banget. Jadi belajarnya sambil explore, sambil main-main Kan gitu. setiap hari Minggu itu kan di dalam ruangan. Oh, biar nggak Kita bosan. sekali-sekali ajak main keluar biar refresh pikirannya. Iya. Nanti di minggu berikutnya nerima pelajaran lagi. Seru ya jalan-jalan kalau gitu ya. Gratis juga. Oh iya. Oh, gratis. Gratis. Oh, jadi adik-adik yang mau ikut di sini tinggal daftar atau gimana? Daftar aja habis itu datang Oh, daftarnya via. via Google Form. Oh, Jadi jadi kita ada media sosial kan Kak. Nah, itu kita cantumkan juga link untuk pendaftaran. gitu. Nah, kalau seandainya Mas Yuda sendiri ini dari dulu kah memang tertarik sama kegiatan organisasi kayak gini atau gimana?
Saya aktif organisasi dari tahun 2017, kelas 2017, 7 oke. SMP, kelas 1 SMP. Wow. Ya, awal-awal saya terjunnya di dunia pemenuhan hak anak awalnya. Nah, dari situ saya mulai gemar berorganisasi dan sampai sekarang akhirnya saya menjadi member dari Karang Taruna Satya Taru. Berarti dulunya nggak aktif di sini? Belum terlalu aktif. Tahu ini dari mana? Teman-teman dulu ada yang ikut di sini kah atau gimana? Kebetulan aktif di dunia hak anak itu kan, jadi banyak kenal pejabat pemerintah. Oh. Salah satunya di Kelurahan Bontang Baru. Akhirnya saya diajakin buat ikut masuk ke Karang Taruna. Ternyata seru banget. Oh, kurang lebih kah kegiatannya atau gimana? Lebih seru di mana? Semuanya seru. Kalau di forum anak, ya saya jadi yang tadi pemenang anak namanya forum anak, itu saya lebih ke anak-anak sasarannya. Nah, terus teman-teman diskusi saya juga usia anak di bawah 18 tahun. Berbeda dengan di Karang Taruna yang isi pengurusnya itu rata-rata pemuda, Kak. Nah, jadi saya bergabung dengan kakak-kakak itu kan lebih mindsetnya kebuka. Kalau kakak-kakaknya masih modern, di mana usianya tuh milenial banget. Oh, emang masuk Karang Taruna ini tuh dari usia berapa sampai usia berapa? Untuk usia sendiri dari usia 17 sampai usia 45 tahun, Kak. Oh, berarti aku masih bisa join. Masih muda nih. Ya, bisa. Oke, kalau misalnya mau join gimana tuh caranya? Kemarin kita baru aja ya buka open recruitment. Kita baru aja buka open recruitment dan untuk saat ini sebenarnya masih butuh member. Jadi teman-teman yang mau gabung boleh banget. Emang totalnya sekarang ada berapa? Ada 22 orang. Oh, 22. Cukup banyak. Tapi masih butuh lagi ya, karena banyakkah kegiatannya atau Karena kan gimana? kita dari berbagai kalangan. Ada yang bekerja, ada yang pelajar, ada yang nganggur juga, Kak. Gitu. Tapi yang nganggur itu kan tetap berkarya Aktif, ya, bener tetap aktif di banget. sini juga gitu. banget. Oh, nah terus tadi ada beberapa program yang katanya Mas Yuda tuh rutin. Emang ada program yang tidak rutin juga kah? Kalau untuk program yang tidak rutin, biasanya kami mengadakan event-event di hari-hari besar, Kak. Oh. Nah, itu kan tidak terlalu rutin karena apa? Karena bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada di tahun itu. Kalau di tahun ini? Di tahun ini kegiatan yang baru terlaksana itu baru Kelas With Satya Taru dan juga Gebiar Ramadan yang baru saja kemarin selesai. Bulan puasa itu ya? Tanggal 29. Oh, 29. ngapain itu? Di tanggal 21. 21. Itu ngapain aja? Kalau di Gebiar Ramadan itu, Kak, kita lebih ke lomba-lomba. Jadi lomba-lombanya terkait keagamaan, khususnya Islam. Ada lomba tartil. Lomba tartil anak, lomba kultum remaja. Kemudian ada lomba takbir keliling antar RT. Sama ada lomba satu lagi tuh apa ya, saya lupa namanya. Lomba kayaknya dulu pernah ngadain lomba rebana juga. Qasidah. Oh, qasidah. Nah, itu kan banyak banget ya kegiatannya. Yeah. Mas Yuda ini kenapa memilih untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini gitu? Sedangkan kan di luar sana banyak juga tuh yang kayak, mumpung masih muda main-main aja dulu lah gitu. Emang nggak ada gitu waktunya buat bagi-bagi berorganisasi sama main-main gitu? Gimana? Organisasi itu nggak semenyeramkan yang dikira kok, Kak. Gitu? Ya, jadi Emang nggak bosen? organisasi bisa main juga masalahnya. Oh gitu? Ya, jadi di organisasi kan kita bisa kenal orang, kita bisa ketemu orang banyak, kemudian kita juga bisa berinteraksi. Nah, kebetulan saya ikut organisasinya nggak cuma pemuda, tapi sama orang-orang tua juga. Kalau pas sama anak-anak serunya, pas sama orang tua saya nambah ilmunya, seperti itu. Oh gitu. Nah, untuk program-program lainnya apa ada lagi di luar dari yang program rutin dan program tahunan itu? Kita tuh kemarin Dibuatnya seperti apa tuh? Nah, kita kemarin baru aja nih, Kak, kegiatan BIMTEK. BIMTEK? BIMTEK terkait pengembangan boba kampung pintar. Kebetulan kan penggerak boba kampung pintar itu sendiri adalah Karang Taruna Satya Taru. Nah, itu kita menyusun roadmap, Kak. Jadi kita menyusun roadmap jangka waktu 5 tahun ke depan. Oh, udah langsung jangka waktunya 5 tahun ke Jadi depan. kita tuh punya planning, Kak. Oh, tahun ini kita mau ngapain, tahun depan mau ngapain, tahun berikutnya mau ngapain, sampai akhirnya cita-cita kita terwujud di tahun kelima rencananya. Seperti itu. Sibuk ya dari awal. Tapi itu serunya, Kak. Jadi kita
kayak dibanding kita diam di rumah kan Kak. Benar. Sakit kepala kalau kebanyakan main HP tuh Kak. Iya sih, benar juga. Lebih baik bersosialisasi, ngumpul sama teman-teman. Apalagi ini kegiatannya bermanfaat juga ya. Alhamdulillah, iya, bermanfaat. Nah, kalau tadi kan katanya setiap hari Minggu itu ada aktivitas mengajar buat adik-adik ya, Iya. kelas 1 sampai kelas 6 SD. 6 SD. Nah, kakak-kakak di sini tuh mengajar juga kah? Atau memanggil tenaga pengajar dari tempat lain? Atau gimana? Kakak-kakak di Karang Taruna mengajar juga Kak. Berarti multi talent ya? Multi talent banget teman-teman Karang Taruna tuh, Kak. Bisa ngedit, Wow. bisa ngajar, jadi MC pun bisa. Wow, keren banget. Iya, pinter-pinter lagi. Nah, terus untuk yang diajarin ke adik-adik ini apa-apa aja? Pelajaran di sekolah Kak. Oh, fokus ke mata pelajaran sekolah. Jadi kita tuh mungkin lebih fokusnya kayak mengulang pelajaran mereka di sekolah. Misalnya itu kan kita pisahkan Kak. Kelas 1, 2, 3 sama kelas 4, 5, 6. Jadi mereka boleh tuh bawa PR-nya ke sini gitu ya. Oh, Kayak boleh Kak bantu banget. bikin Boleh gitu. banget. Oh, boleh. Selain Nah, itu itu- kerjanya di sini. Di sini sama di belakang ada satu ruangan di belakang khusus untuk kelas 4, 5, 6. Di sini itu kelas 1, 2, 3. Berarti setiap minggu ada berapa tuh tenaga pengajar yang hadir buat adik-adik? Untuk tenaga pengajar sih nggak cuma dari Karang Taruna, kami juga mengundang pengajar yang lebih ahli dari guru-guru SMA atau teman-teman yang sudah SMA untuk join di kelas WIT Satya Taru. Jadi kita kemarin sudah berhasil mengundang sekolah, salah satunya SMA Negeri 1. Nah, kemudian kita juga sudah mengundang dari SMK Negeri 1. Nah, itu ternyata yang dikirim bukan guru, Oh, jadi? tapi teman-teman sekolah. Oh. Nah, kebetulan kan kalau hanya anak SD, materinya teman-teman sudah dapat gitu. SMA. Jadi seru gitu Kak, kalau kita pemuda mengajak untuk pemuda peran aktif juga di Nambah kegiatan teman itu. baru juga ya Teman akhirnya. banget, iya. Oh. Nah, Mas Yuda di sini kan kita lagi bikin podcastnya di apa nih? Ruang Literasi Satya Taru. Ini ruang apa sebetulnya? Kalau untuk ruang literasi Satya Taru ini lebih ke perpustakaan digital Kak. Perpustakaan digital Perpustakaan berarti digital yang dimana kita ini dinaungi oleh perpustakaan daerah dan juga PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, ini buku-buku yang di samping kakak. Nah, itu kebetulan kita dapat dari perpustakaan nasional waktu itu Kak. Oh, langsung dari perpustakaan Iya. nasional. Terus Perpustakaan nasional. apa ada perpustakaan digital yang difasilitasi di ruangan ini juga? Ada banyak, ada EduBP. EduBP itu yang biasa dipakai belajar sama teman-teman. Jadi EduBP itu bisa diakses lewat handphone, lewat laptop. Oh, adik-adik yang join di sini bisa akses itu di rumah juga? Bisa, Oh, gratis. gitu. Oh, baik. Nah, tadi kan Mas Yuda juga udah bilang kalau misalnya setiap kali kegiatan itu nggak cuma dari teman-teman Karang Taruna aja, tapi Ya. juga kadang undang dari tempat-tempat lain seperti SMA Negeri 1 Ya, begitu. betul. Berarti kan ada banyak banget nih anggotanya dan kepala yang ya apa ya ikut bergabung gitu dalam kegiatan-kegiatan ini. Apa pernah selek gitu atau gimana? Kalau seleksi pada saat kegiatan tidak ada Kak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Saya mengakui teman-teman Karang Taruna itu profesional banget Oh, dalam keren. berorganisasi. Nah, jadi tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan organisasi. Kalau di luar itu, saya kurang tahu Kak. Saya Kalau untuk pribadi, penyusunan program gimana? untuk penyusunan program itu biasa ya paling perdebatan kecil aja sih Kak. Jadi kayak ada yang pengennya A, ada yang pengennya B, tapi kita bisa diskusikan dengan baik. Akhirnya ketemulah satu program yang memang mewakili keduanya, seperti itu. Jadi harus tetap solid gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari karya Karang Taruna Satya Taru, karya-karya apa aja nih yang udah dihasilkan? Karya-karya yang sudah kami hasilkan mungkin salah satunya adalah Kampung Jawa Boba Kampung Pintar. Itu Karena apa? Itu Kampung Pintar Kak. Jadi Bontang ini punya Kampung Pintar Di mana itu? di Kampung Jawa yang Kampung tepatnya Jawa. saat ini nih. Kita ini berada di wilayah Oh, di Kampung sini. Pintar. Ya, Oh. ini kita di wilayah Kampung Pintar. Jadi Kampung Pintar itu berada di Kampung Jawa. Jadi untuk Kampung Jawa tersendiri itu letaknya di Kampung Baru. Dan salah satunya ini di ruang literasi ini itu masuk wilayah Kampung Jawa, tepatnya Boba Kampung Pintar. Kenapa disebutnya Kampung Pintar? Karena kita pengen istilahnya kayak sebagai percontohan digitalisasi ya di sini Kak. Oh, begitu. Jadi kita pengen ngajak teman-teman khususnya Kampung Jawa dan pemuda-pemuda di Kampung Baru, Bontang Baru, itu untuk melek digitalisasi. Gitu.
Nah, kita mengemasnya dengan Kampung Pintar seperti itu, Kak. Berharap semoga wilayah-wilayah lain juga bisa menjadikan ini contoh gitu ya. Bener banget. Biar nggak cuma di wilayah ini aja yang jadi Betul kampung banget. pintar, tapi semua wilayah kalau bisa sama begitu ya, Iya, sama betul. berkembangnya. Nah, terus Mas Yuda ada nggak sih tantangan-tantangan nih yang dihadapin sejauh ini selama ada di sini? Oh, di awal-awal banyak banget, Kak, tantangannya. Apa Mungkin itu? dari segi paham antara pemuda dengan orang tua. Apalagi latar belakangnya Betul beda-beda ya. banget, ya. Ada yang memang dia kurang suka dengan program kita, ada yang suka. Nah, itu jadi tantangan besar bagi kita. Tapi ya, Upayanya gimana tuh? alhamdulillah upaya teman-teman untuk mendorong supaya masyarakat di Bontang Baru ini paham terkait tujuan kita sebenarnya adalah positif, ingin membantu dan juga ingin mengabdi kepada masyarakat. Akhirnya mulai diterima dengan baik di masyarakat seperti itu, Kak. Kalau masing-masing anggota di sini apa ada fokus-fokusnya sendiri? Maksudnya kayak misalnya Mas Yuda itu kan lebih ke anak-anak gitu. Betul. Sedangkan nggak semua program di Karang Taruna ini tuh mengenai anak-anak gitu. Betul. Apa ada fokusnya masing-masing gitu? Spesialis ini, spesialis itu gitu, ada nggak? Kalau di struktural itu ada bidang-bidangnya masing-masing, Kak. Oh, Ada kalau Mas Yuda? Kalau saya masuk di seksi bidang 1 di pengembangan sumber daya manusia. Kalau bidang lain ada apa aja tuh? Ada yang bidangnya pengabdian ke masyarakat, kemudian ada bidang yang bagian media sosial juga ada. Banyak sih, Kak, itu kalau strukturalnya. Cuman pada saat kita bekerja di lapangan itu fleksibel. Jadi kita saling menutupi atau saling melengkapi satu sama lain. Keren. Nah ini saya juga tertarik nih sama baju yang lagi dipakai sama Mas Yuda sekarang. Ini baju apa nih? Boba tulisannya. Ya, ini namanya Boba T-shirt. Boba T-shirt. Ya. Ini bajunya Karang Taruna kah? Bajunya Karang Taruna dari Kelurahan Bontang Baru. Oh, terus ini logo Ini logo Karang Taruna, ini Boba itu Bontang, Bontang Baru. Oh, ini biasa dipakai setiap hari kah? Setiap ada kegiatan atau? Karang Taruna punya beberapa kostum. Oh, Ya, ada jadi banyak. Ada banyak. Ada memang seragam resmi kami yang namanya PDL, yang ada tadi di name tag saya itu. Oh, Itu PDL. Kemudian ada beberapa kaos yang biasa kita gunakan untuk kegiatan santai atau kegiatan di lapangan. yang outdoor gitu, Betul. pakainya yang kaos Jadi kalau gitu kita ya. acaranya seremonial, ya kita pakainya PDH. Oh, kalau adik-adiknya itu dapat seragam-seragam juga gak? Untuk saat ini belum sampai ke situ, tapi mungkin nanti bisa jadi referensi buat adik-adiknya. Hanya karena Kak, karena kan kita tidak menetap gitu jumlahnya. Nambah gitu Kak. Karena memang sifatnya tidak terbatas kan. Seperti itu. Nah, tadi kan programnya tuh udah dibikin untuk 5 tahun ke depan. Iya. Nah, ini udah jalan tahun keberapa? Ini udah tahun ketiga. Ketiga. Dari semua program yang disusun, apa udah setengahnya kah? Progresnya segimana tuh? Kalau untuk roadmap-nya itu masih tahun pertama. Nah, tapi kalau untuk Karang Taruna sendiri, untuk Kampung Pintarnya itu udah masuk ke tahun kedua. Oh. Nah, tahun ini itu kita roadmap-nya lebih fokus ke smart branding-nya. Smart branding. Ya, jadi kita kayak pengen nge-branding Kampung Jawa, Boba Kampung Pintar dan Karang Taruna itu supaya lebih dikenal dulu. Oh, gimana tuh caranya? Dengan membuat beberapa kegiatan, Kak. Salah satunya kemarin sudah Gebiar Ramadan. Nah, Gebiar Ramadan pun kita sudah update dari tahun sebelumnya. Yang dimana kita sebelumnya buka hanya khusus di wilayah Kampung Pintar, Kampung Jawa. Tapi tahun ini kita membuka sekota Bontang dan sekelurahan Bontang Baru. Nah, dari situ kita pengen nih Karang Taruna dan Kampung Pintar tuh lebih dikenal masyarakat di kota Bontang. Sehingga untuk masuk ke wilayah masyarakat kan lebih mudah kalau sudah dikenal, seperti itu sih, Kak. Oh, ini sama kayak adik-adik yang mau belajar di sini. Itu nggak cuma berfokus di wilayah sini aja ya? Tidak. Oh. Kita bukanya umum, Kak. Oh gitu. Ya, jadi dari mana saja sekota Bontang kalau mau join kelas boleh banget datang di hari Sabtu atau Minggu di jam 4 sore. Oke, tapi lihat dulu jadwalnya lagi ada kegiatan atau enggak ya? Betul Karena banget. biarpun kegiatan rutin, ini nggak setiap minggu ada. Setiap minggu, Kak. Oh, setiap minggu pasti Ya, ada? Setiap minggu. Di dalam sebulan tuh ada 4 kali pertemuan kami. Jadi nggak pernah kosong gitu ya, Nggak Sabtu pernah dan kosong. Minggu ini? Iya, bener banget. Oh gitu. Nah, ini kebetulan aja karena posisinya habis Lebaran kan. Jadi ya istirahat dulu. Nanti bakal lanjut minggu depan atau 2 minggu lagi. Oh gitu. Nah,
program apa nih yang lagi gencar di apa ya, digembar-gemborin gitu selain yang barusan Mas Yuda bilang? Ada lagi nggak yang mau dikejar nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kita juga menjadi tim pelaksana dari Bobares. Bobares. Ya, kita Bobares. Jadi Bobares itu kegiatan lari maraton yang skalanya nasional yang diadakan di Kota Bontang, lebih tepatnya di Kelurahan Bontang Baru. Nah, teman-teman Karang Taruna ini tupoksinya jadi admin, Kak. Jadi mereka capek banget tuh, Kak. Pendaftar nasional kan banyak banget. Ya, kalau nggak salah ada 2000-an. 2000 dan Iya. nasional ya, bukan cuma Nasional. Bontang aja ya? Iya, bener banget. Masnya ikut juga? Saya panitia. Oh, sebagai panitia. Panitia. Berarti nggak ikut lari ya? Nggak ikut lari. Oke, Kesian oke. nanti kurang teman-temannya kan. Iya, oke. Siap. Nah, ini terakhir harapannya Mas Yuda untuk ke Karang Taruna ke depannya seperti apa nih, Mas? Harapan saya sih mungkin lebih ke semoga Karang Taruna ini bisa menjadi lebih besar dari sekarang, bisa menjadi lebih bermanfaat dari sekarang, supaya apa? Supaya cita-cita Karang Taruna yang pengen mengabdi ke masyarakat, pengen bermanfaat untuk masyarakat, itu bisa terwujud. Kemudian Amin. juga saya pengen pemuda-pemuda di Kota Bontang khususnya itu lebih care sama kegiatan sosial. Karena apa? Karena ya tenaga-tenaga pemuda itu yang memang untuk menggerakkan bangsa, seperti itu, Kak. Iya. Keren banget ini semangatnya para pemuda di Kota Bontang, terutama di Bontang Baru ini ya. Iya, Bontang Baru. Oke, nah ini untuk tagline ada nggak, Mas Wah. Yuda? Ada, Kak. Gimana tuh? Jadi kalau tagline-nya Karang Taruna Satya Taru tuh misalnya saya bilang nih, Ah, ah. Karang Taruna Satya Taru, milenial berkarya. Seperti Oke, itu, Kak. boleh bareng ya. Oke, ayo. Milenial berkarya. Berkarya. Ya, tunjuk ke depan gitu. Oke, siap. Karang Taruna Satya Taru, milenial berkarya. Terima kasih banyak terima Mas kasih Yuda banyak, atas Kak waktunya Lisa. berbincang-bincang bersama kami dan pemirsa Too Much di rumah. Semoga kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat dan semangat terus ya Mas Yuda. Siap, Kakak. Terima kasih. Sampai jumpa.